Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 12, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu hakikat iptek, perkembangan iptek di dunia dan Indonesia, serta dampak positif dan negatif iptek. Hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan yaitu usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sedangkan teknologi yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Iptek merupakan unsur kemajuan peradaban manusia. Oleh karena itu, iptek nasional perlu dikembangkan untuk meningkatkan daya saing serta kemandirian bangsa. Sekarang, kita akan membahas bagaimana perkembangan iptek di dunia. Akan membaginya menjadi dua bagian, yaitu sebelum abad ke-20 dan setelah abad ke-20. Belasan ribu tahun yang lalu, warga Mesopotamia mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal tersebut menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Kemudian tahun 1440, Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak. Berkat mesin ini, buku diproduksi dalam jumlah banyak dan pemikiran dan ide dapat meluas melintasi batas negara. Revolusi industri menjadi peristiwa akhir perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Pada revolusi industri, terjadi perubahan dalam produksi barang dan jasa. Perkembangan teknologi mesin seperti mesin uap meningkatkan produktivitas pekerja. Salah satu inovasi pada abad ke-20 adalah adanya transistor yang melahirkan era digital. Tanpa transistor, kita tidak akan memiliki komputer pribadi pemutar DVD. Lalu ditemukan serat optik yang menjadi pengantar sinyal atau data elektronik sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Barulah kita masuk dunia komputer. Sistem operasi Windows hadir pada tahun 1990 dan terus meluas. Barulah revolusi teknologi internet muncul. Melalui internet, informasi dunia dapat mudah diraih. Perkembangan iptek di Indonesia. Sebelum abad ke-20, nenek moyang Indonesia memulainya di bidang pertanian dengan penerapan terasering yang baik, sehingga irigasi dapat membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Kemudian di bidang kelautan, nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Salah satu contohnya adalah perahu Pinisi tahun 1986 melakukan pelayaran ke Kanada. Di bidang seni, teknik pembuatan batik Indonesia sudah maju dan masih bertahan sampai saat ini dan menjadi warisan budaya. Dan di bidang arsitektur, nenek moyang kita meninggalkan sejarah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Bangunan candi Indonesia mengagumkan. Akurasi ukuran dan presisi penataan batu-batu seperti keindahan lukisan relief dan dinding candi menjadi sumber penelitian para ahli sampai saat ini. Pada abad ke-20 dan setelahnya, iptek di Indonesia dipengaruhi warisan kolonial Belanda. Perkembangan iptek sudah ada pada masa itu, antara lain dengan sejumlah lembaga iptek. Kemudian, pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam bidang komunikasi, Indonesia membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa tahun 1975, sehingga radio dan televisi mengalami perkembangan yang pesat. Akhirnya sampai penemuan yang luar biasa dari Profesor Insinyur B.J. Habibie, yaitu perkembangan teknologi pesawat terbang di bawah naungan Dirgantara Indonesia. Pengaruh positif dan negatif
kemajuan iptek. Di bidang ekonomi, pengaruh positif yaitu meningkatnya investasi asing, produktivitas dunia industri semakin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Terjadinya industrialisasi akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Dampak negatif, Indonesia dibanjiri barang-barang luar negeri sehingga barang lokal semakin terdesak. Cepat atau lambat, perekonomian dikuasai pihak asing, serta timbulnya kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Di bidang sosial budaya, pengaruh positif yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penggunaan iptek dalam menggali potensi daerah. Kebutuhan hidup mudah didapatkan, serta kemudahan informasi dan telekomunikasi. Pengaruh negatifnya yaitu adanya perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat, munculnya gejala westernisasi, hedonisme, memudarnya nilai-nilai asli bangsa, masyarakat cenderung individualis, dan lunturnya nilai keagamaan. Di bidang politik, dampak positif yaitu keterbukaan, memungkinkan mencegah KKN, pemerintah demokratis akan meningkatkan partisipasi rakyat dalam penentuan kebijakan publik. Dampak negatif yaitu kebebasan keterbukaan memungkinkan disalahartikan masyarakat sehingga stabilitas politik menjadi terganggu dan munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Di bidang pendidikan, dampak positif pengembangan telekonferensi kelas virtual memudahkan dalam inovasi pembelajaran, kemudahan dalam administrasi pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan TIK. Dampak negatif, kemajuan teknologi informasi semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual sehingga orang-orang mudah melakukan kecurangan. Penyalahgunaan pengetahuan. Demikian pembahasan materi kali ini. Sekarang silakan kalian mengerjakan tugas berikut ini.